Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa dalam pembelajaran PJOK kelas 10 Teknik Pemesinan dalam semester ganjil di SMK Dwi Bakti Ciledug. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Prima Sukmana Dewangga. Salam kenal, salam sehat semuanya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam pembelajaran PJOK kali ini, sedikit akan mengupas apa saja sih yang akan kita pelajari di semester ganjil ini dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Hal-hal yang akan dan harus dipenuhi oleh siswa dalam kurikulum operasional sekolah. Ini adalah kurikulum baru yang kebetulan diterapkan di SMK Dwi Bakti Ciledug, khususnya dalam mata pelajaran PJOK. Apa itu kurikulum operasional sekolah? Kurikulum operasional sekolah sendiri sebagai pengganti kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013 yang disempurnakan. Kurikulum ini digunakan sebagai acuan dikarenakan SMK Dwi Bakti adalah sekolah pusat keunggulan. Artinya sebagai penggerak pusat keunggulan. Dalam kurikulum ini, khususnya dalam mata pelajaran PJOK, hal-hal yang harus kalian penuhi sebagai seorang siswa. Yang pertama, kalian dapat mencapai sebagai sosok atau menjadi profil pelajar Pancasila. Berikutnya, kalian harus dapat mencapai pembelajaran atau biasa disebut capaian pembelajaran. Apa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Dalam kurikulum ini, siswa dituntut untuk dapat memenuhi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Sebelum nanti kalian memenuhi progres berikutnya, yaitu capaian pembelajaran. Nah, apa yang disebut capaian pembelajaran sendiri? Atau sebelum ke sana, kita lihat apa saja yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 dimensi, mulai dari siswa yang beriman, siswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian, siswa yang berkebinekaan global. Lalu, siswa yang mampu bergotong royong dimanapun tempatnya berada. Lalu, siswa yang kreatif, siswa yang bernalar kritis, dan yang terakhir, menjadi siswa yang mandiri. Berikutnya, progres yang harus dipenuhi, yaitu capaian pembelajaran. Apa sih capaian pembelajaran itu? Capaian pembelajaran yaitu standar penguasaan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa ketika menyelesaikan pembelajaran pada setiap jenjangnya. Artinya, dalam setiap tahapan, siswa dituntut untuk memenuhi kompetensi-kompetensi yang sudah ditetapkan dalam setiap jenjangnya. Oke, dari 2 kriteria itu, akhirnya atau endingnya nanti di mata pelajaran PJOK, yaitu tujuan pembelajaran, yang di dalamnya meliputi elemen keterampilan gerak, elemen pengetahuan gerak, lalu elemen pemanfaatan gerak. Nanti ada juga
elemen pengembangan karakter, dan elemen nilai-nilai gerak. Kita kembali ke poin yang pertama. Elemen keterampilan gerak. Artinya, siswa menjadi terampil secara fisik dan motorik. Berarti siswa dituntut untuk mampu bergerak. Lalu poin yang kedua, elemen pengetahuan gerak, yaitu siswa menjadi terliterasi secara pengetahuan tentang konsep dan prinsip gerak. Artinya apa? Secara pengetahuan dan teoritis, siswa dituntut untuk memiliki pengetahuan mengenai konsep dan prinsip gerak. Jadi tidak hanya mampu bergerak, tapi mampu atau mengetahui konsepnya seperti apa dalam sebelum melakukan gerak. Oke, yang ketiga, elemen pemanfaatan gerak. Tahapan yang tertuang di sini itu berurutan. Seperti yang ketiga sekarang ini. Yang ketiga ini yaitu kemampuan siswa menjadi meningkat, baik pengetahuan, kondisi kebugaran, dan kesehatannya. Dari elemen yang sebelumnya, yaitu konsep pengetahuan gerak, konsep keterampilan gerak, dari kedua konsep ini atau elemen ini, di elemen berikutnya itu elemen pemanfaatan gerak. Garis besarnya, siswa dituntut untuk mengerti apa sih manfaatnya dari gerak yang dilakukannya itu agar mampu nanti menjaga kondisi kebugaran dan kondisi kesehatannya. Setelah itu sebelumnya siswa harus mengetahui terlebih dahulu dua elemen yang lebih awal tadi. Lalu elemen yang keempat yaitu elemen pengembangan karakter, yang artinya kualitas karakter siswa menjadi meningkat. Yang terakhir yaitu elemen nilai-nilai gerak. Artinya nilai sosial siswa menjadi meningkat, baik itu tumbuh rasa peduli, tumbuh rasa sportivitas kalau dalam pembelajaran PJOK, tumbuh kejujuran, tumbuh gotong royong, ataupun yang dituntut tadi dalam profil pelajar Pancasila. Oke, penjelasan-penjelasan yang di atas hanya sekedar gambaran mengenai pencapaian yang harus dipenuhi dalam mata pelajaran PJOK. Sebelum kita masuk ke materi-materi yang ada di fase E ini. Pasti dengan istilah fase E, banyak sekali yang bingung. Apa sih fase E itu? Fase E merupakan istilah yang baru yang digunakan dalam kurikulum operasional sekolah. Fase E digunakan untuk menggantikan istilah kelas 10. Jadi nanti kalian beranjak ke kelas 11, fasenya berubah menjadi fase F. Fase F itu untuk menunjukkan kelas 11 dan kelas 12. Jadi untuk tingkatan SD itu ada fasenya lagi mulai dari fase A dan seterusnya. Nah, karena kita sekolah unggulan, karena SMK Dwi Bakti ini sekolah pusat keunggulan, maka kurikulum yang akan digunakan yaitu kurikulum operasional sekolah, terutama untuk fase E, yaitu ataupun kelas 10. Karena kelas 10 ini awal mula penggunaan atau penerapan kurikulum operasional sekolah. Jadi mulai sekarang kita semua jangan bingung. Akan banyak sekali istilah-istilah baru dalam kurikulum baru ini atau dalam kurikulum operasional sekolah. Oke. Now waktunya untuk mengenal pembelajaran PJOK yang akan dipelajari di fase E di
semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Oke, yang pertama, hal yang perlu diketahui dan diingat sebelum masuk ke pembelajaran PJOK atau Penjas. Ingat ya, Penjas dan olahraga itu berbeda. Apa sih yang membedakannya? Jadi penasaran ya? Oke, sekarang coba kita perhatikan. Letak perbedaannya di mana? Untuk Penjas sendiri, poin yang pertama secara garis besarnya, Penjas itu adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Jadi, untuk Penjas ini cakupannya global. Apa-apa yang ada dalam kualitas individu itu sendiri. Nah, berikutnya, yang menjadi prioritas utama dalam Penjas ini yaitu kebugaran siswa atau individu. Nah, yang terakhir, siswa dituntut untuk selalu bergerak. Nah, untuk olahraganya sendiri bagaimana? Oke, untuk olahraga itu adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan keterampilan gerak setiap individu. Jadi, yang dituntut yaitu keterampilan bergeraknya, kemampuan bergeraknya. Seperti itu. Dijelaskan di poin yang kedua, yang diprioritaskan paling utama dalam olahraga ini yaitu prestasi. Nah, yang terakhir, siswa dituntut untuk mahir dalam bergerak. Kalau tadi hanya sekedar mampu, kalau dalam Penjas, tapi dalam olahraga, siswa ini dituntut untuk mahir dalam bergerak. Nah, sekarang sudah tahu kan yang menjadi perbedaan antara pendidikan jasmani dengan olahraga sendiri. Oke, tidak usah keliru lagi setelah mengetahui perbedaan-perbedaan antara Penjas dengan olahraga. Jadi, yang akan kita pelajari di fase E ini, ingat loh ya, bukan Penjas. Tapi, mohon maaf, bukan olahraga, tapi Penjas. Nah, Penjas sudah mulai dipelajari dari mulai tingkatan SD, dari semenjak kalian SD. Sampai sekarang di fase E, di tingkatan SMK, itu yang dipelajari Penjas, bukan olahraga. Nah, untuk olahraga sendiri bagaimana? Olahraga biasanya diperdalam di ekstrakurikuler di setiap satuan pendidikan, baik itu di SD, SMP, maupun SMA, SMK, bahkan di perguruan tinggi. Tadi sudah dijelaskan dalam perbedaan-perbedaan antara Penjas dan pendidikan olahraga. Nah, di olahraga ini yang dituntut prestasi, berbeda dengan Penjas. Penjas hanya menuntut seorang siswa itu mampu bergerak dan terus bergerak, bukan keterampilan geraknya. Nah, untuk keterampilan gerak itu berada dalam pendidikan olahraga. Oke, sampai di sini pembelajaran Penjas kita kali ini. Untuk sekedar pengantar di pertemuan pertama, mudah-mudahan kita tetap dalam kondisi sehat walaupun sekarang kita sedang diliputi kondisi yang sangat memprihatinkan, kondisi pandemi yang memang terus berkelanjutan sehingga memaksa kita belajar melalui proses daring seperti ini. Namun jangan patah semangat. Apapun kondisinya, kita harus tetap berjuang. Karena seseorang yang mau berproses itu akan menuai hasilnya kelak, insya Allah. Tetap jaga kesehatan. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Dalam pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan mulai ke materi-materi Penjas yang
lebih mengerucut lagi. Tetap semangat, sekali lagi tetap jaga kesehatan, utamakan protokol kesehatan dimanapun kita berada, karena di sekitar kita virus sudah semakin dekat. Salam olahraga dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.